Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang gelombang elektromagnetik yang dapat dihasilkan oleh misalnya rangkaian RLC yang menghasilkan arus sinusoida dan kemudian akan dipancarkan sinyalnya oleh antena. Nah, medan listrik dan medan magnet ini merupakan gelombang yang persamaan gelombangnya telah kita turunkan pada segmen sebelumnya. Maka jika kita tinjau medan listrik yang bentuknya itu sinusoida dan menjalar pada arah sumbu X, maka medan listrik tersebut adalah EM atau amplitudo medan listrik sinus Kx dikurangi dengan omega T pada arah J. Karena osilasinya itu terjadi pada sumbu Y. Nah, gelombang ini memiliki panjang gelombang lambda yang besarnya itu adalah 2pi per K, di mana K ini adalah tetapan gelombang. Kemudian frekuensi F yang besarnya itu adalah frekuensi sudut dibagi dengan 2pi. Fungsi medan listrik tadi dapat kita analisa lebih jauh menggunakan hukum Faraday, di mana kita punya curl medan listrik itu sama dengan minus turunan dari medan magnet terhadap waktu. Dan jika kita kerjakan di ruas kiri ini, curl dari medan listrik yang memiliki komponen pada arah sumbu Y, kita akan dapatkan hasilnya adalah K dikalikan dengan EM cosinus Kx minus omega T pada sumbu Z atau pada arah K. Dan ini sama dengan minus turunan dari medan magnet terhadap waktu. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi medan magnet itu adalah K per omega dikalikan dengan EM sinus Kx minus omega T pada arah K topi. Atau jika K per omega dikalikan dengan EM ini kita ganti dengan BM, di mana BM ini adalah amplitudo medan magnet, kita bisa dapatkan fungsi dari medan magnet itu adalah BM sinus Kx minus omega T pada arah K. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa medan magnet ini berosilasi pada arah tegak lurus dengan medan listrik. Tadi medan listrik berosilasi pada sumbu Y, maka medan magnet ini berosilasi pada sumbu Z. Dan arah propagasinya itu tegak lurus baik dengan arah osilasi medan listrik dan medan magnet, yang bisa ditunjukkan pada ilustrasi ini, di mana medan listrik itu berosilasi pada sumbu Y, kemudian medan magnet itu berosilasi pada sumbu Z, sedangkan gelombang ini menjalar pada arah sumbu X. Kita ingat dari pembahasan tentang gelombang bahwa arah propagasi itu atau penjalarannya itu dapat ditentukan dengan melihat tanda dari tetapan gelombang K dan frekuensi sudut omega. Jadi tadi kita punya fungsi medan listrik dan medan magnet yang berbentuk sinus Kx minus omega T. Sehingga K dan omega ini berlainan tanda. Maka kita sepakati bahwa gelombang itu menjalar pada arah X positif. Sedangkan jika Kx dan omega T ini sama tandanya, misalnya Kx plus omega T, kita sepakati bahwa arah penjalaran gelombangnya itu pada arah X negatif. Tadi telah kita dapatkan bahwa fungsi medan magnet itu adalah Bm sinus Kx minus omega T pada arah K, di mana Bm ini adalah K per omega dikalikan dengan EM. Maka jika kita tuliskan ulang, kita bisa dapatkan bahwa EM dibagi dengan BM itu sama dengan omega per K, yang itu tidak lain adalah C, atau kecepatan gelombang elektromagnetik pada ruang vakum. Selanjutnya jika kita tinjau hukum induksi Maxwell di ruang vakum, di mana curl dari medan magnet itu adalah mu0 epsilon 0 dikalikan dengan turunan medan listrik terhadap waktu. Lalu kita hitung di ruas kiri curl medan magnet, itu kita akan dapatkan hasilnya sebagai K dikalikan dengan BM cosinus Kx minus omega T pada arah minus J topi. Sedangkan di ruas kanan, kita bisa kerjakan juga mu0 epsilon 0 turunan dari medan listrik terhadap waktu itu adalah minus mu0 epsilon 0 dikalikan dengan omega dikalikan dengan EM cosinus Kx minus omega T pada arah J. Sehingga jika kedua ruas ini kita samakan, kita akan dapatkan bahwa mu0 dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan omega EM itu sama dengan K dikalikan dengan BM. Sehingga ini bisa kita tuliskan ulang sebagai omega per K, yang itu adalah C,
dikalikan dengan EM per BM, yang itu juga adalah C, sehingga ini hasilnya adalah C kuadrat, itu sama dengan 1/mu 0 epsilon 0. Sehingga kita dapatkan kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang vakum itu besarnya adalah 1/mu 0 epsilon 0, di mana mu 0 adalah permeabilitas magnetik di ruang vakum dan epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik di ruang vakum. Dan ini bisa kita hitung besarnya hampir sama dengan 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, karena C ini merupakan akar dari 1/mu 0 epsilon 0, di mana mu 0 dan epsilon 0 ini adalah suatu tetapan, maka C atau kecepatan gelombang elektromagnetik ini adalah suatu besaran tetap. Dan karena C ini adalah omega per K, di mana omega adalah 2pi frekuensi dan K adalah lambda per 2pi, maka C itu adalah frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Dan ini adalah suatu besaran tetap. Sehingga jika frekuensinya tinggi, maka kita akan dapatkan bahwa panjang gelombangnya itu pendek. Namun jika frekuensinya rendah, kita akan dapatkan bahwa lambdanya itu panjang. Sehingga kita akan memiliki satu spektrum yang luas dari gelombang elektromagnetik. Jadi kita seandainya memiliki frekuensi yang tinggi, kita akan dapatkan panjang yang pendek. Dan sebaliknya, jika kita memiliki frekuensi yang rendah, panjang gelombangnya itu panjang. Dan ini adalah spektrum cahaya tampak. Kira-kira dari 400 nanometer hingga 700 nanometer.